Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom. Ini merupakan tugas dari kelompok 2. Kami mahasiswa Unpati Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD dengan mata kuliah Pendidikan Siwa 5. Materi yang kami ambil yaitu Kepulauan Buru Selatan. Kabupaten Buru Selatan adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Maluku, Indonesia yang terletak di Pulau Buru. Ibu kotanya adalah Namrole. Kabupaten ini bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buru. Penduduk kabupaten ini berdasarkan data registrasi Badan Pusat Statistik Buru Selatan 2020 berjumlah 76.900 jiwa pada tahun 2020 dengan kepadatan 20,34 jiwa dan penduduk asli daerah ini adalah suku Rana. Perjuangan pembentukan Buru Selatan dimekarkan dari Buru sebagai kabupaten induk dimulai sejak tahun 2003. Sejarah terbentuknya Kabupaten Buru Selatan dibacakan Kepala Dinas Pendidikan Buru Selatan, Nathaniel Solisa, pada rapat paripurna HUT di DPRD Buru Selatan pekan kemarin. Salah satu instrumen advokasi yang dilakukan adalah melalui penyampaian aspirasi dan sikap representatif masyarakat Buru Selatan ke DPRD Provinsi Maluku dan Gubernur Maluku. Jeritan hati masyarakat Fuka Bipolo berlanjut Juni 2004 melalui beberapa penggagas yang merasa terpanggil untuk membentuk Lembaga Pengembangan Buru Selatan atau LPBS oleh masyarakat Buru Selatan yang berada di Kota Ambon dan sekitarnya. Pada 4 Agustus 2004 menetapkan LPBS yang kepengurusannya terdiri dari Steering Committee and Organization Committee. Filosofis terhadap suatu perubahan masyarakat Buru Selatan agar wilayahnya menjadi daerah otonom baru. Atas dasar itu, seluruh perjuangan dan harapan dirumuskan, diputuskan, dan diterapkan secara bersama-sama dalam Ikatan Sarasehan di Desa Leksula, Kecamatan Leksula, antara masyarakat Buru Selatan dengan Bupati Buru dan Gubernur Maluku pada 8 April 2004. Pada kegiatan ini, masyarakat Buru Selatan mengkukuhkan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu sebagai Amalatu Fuka Bipolo selaku legitimasi kesatuan antar masyarakat melalui LPBS dengan pemerintah agar tercipta harapan yang mensejahterakan masyarakat di bumi Fuka Bipolo. September 2004 sampai April 2005, seluruh stakeholders pemerintahan desa mulai dari desa atau dusun, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan 4 raja Rehenskaf pada 5 kecamatan di Buru Selatan menyampaikan rekomendasi resmi kepada LPBS untuk disikapi, ditindaklanjuti, untuk diperjuangkan ke pemerintah Kabupaten Buru, pemerintah Provinsi Maluku, dan selanjutnya ke pemerintah pusat yang intinya Buru Selatan harus menjadi daerah otonom baru. Selanjutnya pada Mei 2005 sampai dengan pertengahan tahun 2006, dokumen rekomendasi dan hasil survei tim LPBS diteruskan kepada tim asistensi Universitas Patimura dan pemerintah Provinsi Maluku untuk melakukan penelitian, kajian berdasarkan data, dokumen lainnya, serta menyimpulkan hasil feasibility study wilayah Buru Selatan menjadi sebuah dokumen akademis dan dipaneliskan serta dipresentasikan ke pemerintah Kabupaten Buru. Melalui pertimbangan dan pengkajian dokumen feasibility study dan karakteristik wilayah, maka sidang paripurna DPR RI yang berlangsung 24 Juni 2008 telah disetujui Kabupaten Buru Selatan sebagai daerah otonom baru bersama 11 kabupaten atau kota lain di Indonesia. 21 Juli 2008 telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Buru Selatan. Sehingga 21 Juli 2018 merupakan identitas dan jati diri masyarakat Buru Selatan
sebagai daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di Buru Selatan. Penyelenggaraan efektivitas roda pemerintahan Kabupaten Buru Selatan secara resmi pada tanggal 16 September 2008 dan ditandai dengan dilantiknya pejabat Bupati Buru Selatan oleh Gubernur Maluku. Untuk penduduk, komposisi penduduk Kabupaten Buru Selatan terdiri dari orang-orang asli penghuni Pulau Buru, kemudian penduduk yang berasal dari Pulau Ambalau, dan penduduk pendatang yang kebanyakan berasal dari etnis Jawa, Buton, dan Bugis. Kabupaten Buru Selatan adalah kabupaten yang tergolong muda dan baru mekar beberapa tahun lalu. Namun, Kabupaten Buru Selatan ini memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Sayangnya, sumber daya alam ini belum dikelola secara maksimal. Diharapkan ke depan seluruh potensi sumber daya ini dapat dikelola lebih maksimal lagi, sehingga dapat menjadi sebuah potensi yang tentunya sangat baik bagi kesejahteraan rakyat di daerah ini yang saat ini masih tertinggal dari daerah lainnya di Maluku. Selanjutnya adalah suku Buru. Adalah sebuah kelompok etnis yang kebanyakan tinggal di Pulau Buru. Mereka juga menyebut diri mereka Gep Fuka atau Gembeliar yang secara harfiah berarti orang dunia atau orang tanah. Orang Buru terkait dengan kelompok antropologi Indonesia Timur dan dari titik etnografis pandang yang sama dengan masyarakat adat lain dari Pulau Buru. Mereka berbicara dalam bahasa Buru. Rumah adat masyarakat Buru berupa rumah panggung yang terbuat dari bambu dengan atap alang-alang atau daun kelapa. Dan selanjutnya ini adalah mata pencarian pokok. Mata pencarian pokok orang Buru adalah mengumpulkan dan meramu sagu hutan yang menjadi makanan pokok mereka. Mereka juga mulai membuka lahan perladangan yang ditanami ubi-ubian, tebu, jagung, dan padi. Pekerjaan lainnya adalah berburu rusa dan babi hutan dengan senjata tombak dan anjing perburuan. Mata pencarian masyarakat di Kabupaten Buru mayoritas adalah petani dan nelayan. Sebagian masyarakat adalah pegawai negeri sipil dan pedagang. Selanjutnya adalah budaya berburu. Budaya yang Kepulauan Buru anut ini adalah sebagian besar adat Buru dalam memenuhi kebutuhan makanannya, terutama kebutuhan akan protein hewani, biasanya melakukan kegiatan berburu babi. Babi juga dikenal sebagai salah satu hewan pengganggu tanaman, oleh karena itu, dengan pemburuan ini, paling tidak keseimbangan alam bisa tetap dimaksimalkan. Agama dan kepercayaan suku Buru. Penduduk Pulau Buru, terutama yang berdiam di sekitar pantai, umumnya memeluk agama Islam. Hal ini berkaitan dengan pengaruh Kesultanan Ternate yang menjadi pusat penyebaran Islam di daerah Maluku. Penduduk yang menganut agama Islam meyakini adanya roh tertinggi, Opo Geba Snulat atau Opo Lahatala, yang menciptakan alam semesta. Selain itu, mereka juga percaya akan adanya roh abadi yang disebut Esmangin, roh alam yang disebut Sanane, roh orang mati yang disebut Nituro, dan sebagainya. Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan gaib ini diwujudkan dengan pemberian sesaji dan upacara pada waktu-waktu tertentu. Demikian adalah hasil dari kelompok kami.